YouTube. Selamat datang di channel Step Movie. Ngomongin soal film, masih ingat kan dengan film yang satu ini? Film ini diawali dengan keadaan kota Detroit yang sedang mengalami perekonomian yang sangatlah sulit. Bahkan, gaji polisi pun dipotong oleh pihak OCP atau Omni Consumer Products. Sebelum kalian melanjutkan video ini, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menonton, enjoy! Ya, OCP sendiri adalah sebuah perusahaan yang sangat berkuasa di kota Detroit karena merekalah yang membiayai para polisi serta Robocop juga yang berasal dari sana. Karena gaji polisi dipotong, membuat sejumlah polisi memilih untuk mogok kerja dan melaksanakan demo sampai tuntutan mereka terpenuhi. Hal ini pun membuat tingkat kriminal meningkat tinggi, ditambah lagi dengan beredarnya narkoba jenis nuke yang dipimpin oleh Chain. Di sini ada sekelompok perampok yang sedang membobol toko senjata api. Saking asiknya menjarah senjata, mereka tidak menyadari ada mobil polisi yang datang karena mereka mengira semua polisi sedang mogok kerja. Tanpa merasa takut, mereka menyerang mobil polisi itu dengan senjata yang mereka dapatkan hingga membuat mobil itu terjungkir terbalik. Tak puas dengan itu, mereka pun menjajal semua senjata yang ada hingga mobil itu pun terbakar. Saat mereka berpikir polisi itu sudah tewas, keluarlah sebuah robot dari dalam mobil tersebut yang tak lain adalah Robocop. Dengan mudah, Robocop dapat melumpuhkan geng perampok itu. Dari dalam mobil si perampok, Robocop menemukan narkoba berjenis nuke. Kemudian menanyakan dari salah satu perampok tadi tempat dibuatnya nuke tersebut. Bersama rekannya bernama Annie Lewis, Robocop menyerang pabrik pembuatan obat terlarang tersebut. Dan akhirnya terjadilah baku tembak di sana. Tapi sayangnya pemimpin bandar narkoba tersebut berhasil kabur. Kemudian tiba-tiba ada seorang bocah yang mengarahkan tembakannya ke kepala Robocop itu. Hal ini membuatnya mengingat kembali akan keluarganya saat ia masih hidup. Saat tersadar, ada seorang penjahat yang sedang menyandera seorang bayi. Namun dengan teknologinya, Robocop pun bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, Robocop diam-diam menengok keluarga lamanya dari kejauhan karena sebenarnya Robocop ini bernama asli Alex Murphy. Ia meninggal saat menjalankan sebuah tugas, kemudian oleh pemerintah OCP dihidupkan kembali dalam bentuk robot. Pihak OCP pun mengetahui tindakan Robocop yang sering menengok keluarga lamanya, kemudian membenarkannya bahwa Alex Murphy itu sudah tiada dan dirinya hanyalah sebuah robot, tidaklah lebih. Kemudian Robocop dipertemukan dengan istri lamanya. Istrinya berharap ia akan mengenalnya, namun Robocop mengelak. Ia menjawab bahwa ia adalah sebuah robot dan tidak mengenalinya. Padahal guys, ia masih mengenali dan mencintainya, tetapi dia berbohong karena itu demi kebaikannya. Berpindah di gedung OCP, di sini terungkaplah bahwa kota Detroit mempunyai hutang kepada OCP. Ada seorang yang bernama Marvin Kuzak, yaitu selaku wali kota Detroit, memberitahukan bahwa dirinya belum bisa melunasi hutangnya kepada The Old Man, yaitu presiden OCP. Kemudian, Johnson membacakan surat perjanjian mereka yang berisi jika dirinya tidak bisa melunasinya, maka kota Detroit akan disita dan akan dirubah menjadi kota swasta. Mendengar hal itu, wali kota Detroit pun marah karena merasa dijebak oleh pihak OCP. Lalu, oleh rekannya diajaklah ia pergi dari sana. Di sini diperlihatkan ada seorang wanita karyawan baru bernama Dr. Juliet yang menjabat sebagai kepala penyesuaian sikap pasukan di sana. OCP berencana membuat Robocop generasi kedua dari para jasad polisi yang telah meninggal, sama halnya dengan Robocop versi pertama. Namun, segala uji coba yang dilakukan selalu gagal. Kemudian Dr. Fax memberitahu bahwa kandidat polisi mungkin tidaklah tepat untuk dijadikan robot selanjutnya. Presiden OCP pun mempercayainya dan memberikan tugas kepadanya untuk mencari kandidat yang tepat untuk program Robocop versi keduanya. Di tempat lain, gedung polisi sangatlah kacau karena banyaknya kasus yang belum terselesaikan gara-gara polisi yang masih mogok. Dan di sini juga tampak ada polisi yang menggunakan obat terlarang itu.
Akhirnya si Robocop berhasil menemukan bocah yang menembaknya kemarin. Dia ada di sebuah klub hiburan malam. Dari atas gedung, mereka mengawasi gerak-gerik bocah tersebut. Ternyata bocah ini bernama Hope. Meskipun dia masih bocah, ternyata dia merupakan salah satu anak buah dari Cain. Di situ juga ada polisi yang sedang menggunakan narkoba. Ternyata dia juga merupakan mata-mata dari geng narkoba tersebut. Dia bernama Davi. Di situ terlihat Davi sedang menerima upah dari hasil kerjanya dari bocah tadi. Kemudian Robocop masuk ke tengah-tengah hiburan malam tersebut, tetapi malah ditertawakan dan dilempari oleh pengunjung di sana. Mendengar polisi datang, Hope dan kawan-kawan bergegas kabur. Davi yang gelisah pun berniat untuk kabur juga, namun malah ia menemui jalan buntu. Kemudian Hope dan kawan-kawannya ketahuan oleh Lewis. Lewis berusaha menangkapnya, namun mereka membawa senjata api. Mendengar suara senjata api, akhirnya para pengunjung di sana berhamburan melarikan diri. Saat Davi sedang lari, ia ketahuan oleh Robocop dan kemudian dia dipaksa untuk menunjukkan keberadaan Cain, yaitu pimpinan gombong narkoba itu. Di sisi lain, Lewis kewalahan menghadapi bocah itu, yang akhirnya bocah itu berhasil kabur. Setelah mendapat informasi dari Davi, Robocop pergi ke markas Cain seorang diri. Namun ternyata pasukan di sana sudah siap untuk kedatangannya. Yang akhirnya Robocop pun terjebak dan terkena perangkap. Robocop yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya pasrah dan harus mengikhlaskan tubuhnya dipreteli dan dipotong-potong. Kemudian potongan-potongan Robocop tadi dilempar di depan gedung kepolisian. Di tempatnya Robocop sangatlah menderita, namun pihak OCP merasa agak keberatan untuk memperbaikinya karena biaya perbaikan yang sangatlah mahal. Di tempat lain, Dr. Fax berencana membuat Robocop versi 2 dengan menggunakan otak dari narapidana hukuman mati. Namun, rekan kerjanya menolak dan akan melaporkannya ke Johnson. Johnson yang sudah mengetahui hal itu lalu melaporkannya ke Presiden OCP. Namun, ternyata Dr. Fax juga sudah ada di situ dan Presiden OCP pun menyetujui tindakan apa yang akan dilakukan Dr. Fax. Kemudian potongan Robocop dibawa paksa oleh pihak OCP. Mereka mengatakan bahwa Robocop akan segera diperbaiki. Sebelum diperbaiki, pihak OCP melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Dr. Fax. Mereka mengusulkan apa saja yang harus diperbaiki dalam sistem kerja Robocop. Lalu, Robocop pun diperbaiki namun dengan arahan program baru sesuai dengan kesepakatan hasil rapat tadi. Robocop yang berhasil diperbaiki pun kembali ke kantornya, namun teman-temannya menganggapnya sedikit aneh. Benar saja, ketika Lewis mengajaknya bertugas, Robocop berulah tidak seperti biasanya karena dia melakukan hal-hal konyol yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lalu Lewis pun mengajaknya kembali ke kantor dan diketahui memang benar bahwa Robocop telah diprogram ulang dan satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah Robocop harus disetrum dengan ribuan volt, tetapi hal tersebut bisa mengancam nyawanya. Lalu, tanpa perintah tiba-tiba Robocop berjalan keluar lalu menyetrumkan dirinya dengan generator listrik yang terdapat di depan kantornya. Dan dengan sangat cepat, Lewis pun menyelamatkannya dengan sebatang kayu. Akhirnya Robocop berhasil memusnahkan program OCP, lalu menyemangati polisi lain yang sedang mengkok untuk membantunya menangkap Cain. Di tempat Cain baru saja membuat nuke versi terbaru, namun tiba-tiba polisi datang mengepung mereka dan terjadilah baku tembak antara keduanya. Hope bersama rekannya yang bernama Angie berhasil kabur dengan sebuah truk, sedangkan Cain yang menyusulnya dari belakang harus berhadapan langsung dengan Robocop. Lalu Cain pun menabraknya, tetapi Robocop masih bisa menempel di depan truknya. Kemudian Cain pun berusaha agar Robocop terjatuh. Saat Robocop terjatuh, ada pengendara motor yang melintasinya. Dengan cepat, Robocop menangkap salah satu motor itu dan digunakannya untuk mengejar kembali. Mereka pun berhadapan kembali, lalu dengan cepat Robocop menabrakkan diri dan meloncat ke arahnya. Truk pun akhirnya terguling dan memuntahkan isinya yang berupa uang dan emas hasil penjualan nuke. Cain pun tertangkap dan dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang sangat serius. Dr. Fax yang melihatnya di acara sebuah TV beranggapan bahwa dia adalah orang yang cocok untuk dijadikannya Robocop 2. Dr. Fax pun pergi ke rumah sakit tersebut lalu mematikan alat penunjang kehidupannya agar pihak rumah sakit mengira bahwa Cain telah meninggal.
Tetapi tidak bagi Dr. Vex, karena di tempatnya, Chain dioperasi dan diambil otak dan sel-selnya untuk pembuatan Robocop versi kedua. Di tempat lain, wali kota mengadakan penggalangan dana agar dapat melunasi hutangnya kepada OCP. Lalu seseorang menelponnya dan bersedia untuk membantunya. Ternyata itu adalah Angie dan Hope. Mereka memberi bantuan dalam bentuk tunai yang mana harus mereka ambil sendiri ke sana. Singkat cerita, Robocop versi 2 berhasil dibuat, namun robot itu masih ketergantungan akan Nuke. Wali kota pun akhirnya tiba di tempat Hope. Dia pikir dia sedang dipermainkan oleh seorang anak kecil. Kemudian, tiba-tiba mereka menodongkan senjata dan memperlihatkan uangnya yang ada di dalam truk. Akhirnya mereka pun percaya dan rekannya menyadari bahwa mereka adalah seorang kriminal, tetapi wali kota tidak menghiraukannya. Dan Hope meminta agar wali kota ikut dalam penjualan Nuke-nya. Tiba-tiba sebuah robot datang dan menyerang mereka. Dia adalah Robocop versi 2 dan seketika menembaki semua orang yang ada di sana, hingga hanya menyisakan Hope yang bersembunyi di dalam truknya. Sedangkan wali kota akhirnya berhasil lolos melalui saluran pembuangan. Robocop pun akhirnya datang, namun sudah terlambat. Ia hanya menemukan mayat di sana hingga dia membuka isi di dalam truk dan terlihatlah Hope bersama dengan tumpukan uangnya. Namun dia ternyata sudah sekarat dan akhirnya ia pun ikut tewas. Di tempat lain, Presiden OCP memperkenalkan kota swastanya dengan tujuan agar dapat mengatasi semua masalah yang ada di kota Detroit. Lalu, dia juga memperkenalkan Robocop versi keduanya. Namun suatu masalah terjadi. Robocop versi 2 hilang kendali dan mereka melihat Nuke yang sedang dipegang Presiden OCP. Lalu Robocop pun datang dan menantang Robocop versi 2 karena ia tahu bahwa Robocop versi 2 adalah Chain. Kemudian Chain pun mengambil remote pengendalinya dari Dr. Vex dan mengaktifkan mode menyerangnya, dan terjadilah baku tembak antara kedua robot itu. Robocop pun kewalahan menghadapi Chain yang sekarang karena dia sama-sama robot anti senjata, ditambah lagi dengan persenjataannya yang cukuplah lengkap. Robocop pun terpojok di sebuah lift, namun itu merupakan taktiknya agar Chain terjatuh. Tetapi Chain bisa mengatasinya lalu dengan cepat naik menyusul Robocop dan menyerangnya hingga akhirnya mereka bergelantungan di atas gedung. Lalu Robocop menyeretnya agar jatuh bersamanya. Mereka pun terjatuh dan tembus di bawah kota, namun mereka masih hidup dan melanjutkan pertarungannya. Kemudian Chain mengeluarkan arus listrik untuk menyerang Robocop, namun terkena pipa gas di sana yang akhirnya membuat ledakan cukup besar di bawah kota. Robocop pun berhasil naik kembali, kemudian dia pergi untuk mengambil Nuke, sedangkan Chain mengamuk menembaki para polisi dan warga kota. Kemudian Lewis mempunyai ide untuk menabraknya dengan sebuah truk. Lewis pun berhasil, namun Chain masih bisa mengatasinya. Hingga Robocop pun datang membawa Nuke, kemudian meminta Lewis untuk menyerahkannya. Dari atas truk, Robocop sudah bersiap untuk menyerangnya. Setelah Chain sudah mendapatkan Nuke-nya, Robocop pun meloncat ke arah punggung dan menyerangnya. Kemudian Robocop pun mengambil otak Chain lalu menghancurkannya, yang akhirnya robot itu pun berhasil dihentikan. Kemudian Presiden OCP yang kecewa dengan robotnya mulai mempercayai lagi perkataan Johnson dan memberinya tugas untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu ia pun pergi dari tempat itu bersama Dr. Vex dan film akhirnya pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe agar channel ini terus berkembang. Don't go anywhere, see you and bye-bye.